Hai semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara mengubah komputer biasa, STB atau bahkan VM untuk menjadi server lokal kita dengan menggunakan AA Panel. Jadi nantinya di sini kita akan menginstal AA Panel ke dalam server Ubuntu dan langsung menambahkan sebuah website yang nantinya bisa diakses oleh beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan lokal. Ini adalah langkah awal untuk membuat web hosting sendiri tanpa perlu membayar sewa web hosting yang mahal. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Kalau sudah, ayo kita mulai. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang topologi singkat pada project yang akan kita buat ini. Nah, di sini yang pertama kalian harus memiliki jaringan lokal yang dibuat dengan menggunakan router biasa. Di sini nanti saya akan menggunakan router TP-Link sebagai jaringan lokalnya. Nah, di dalam jaringannya nanti kita membutuhkan server yang bisa kita buat dengan PC, STB, bahkan virtual machine atau VM yang nantinya kita bisa install menggunakan VirtualBox. Nah, nanti di dalam servernya kita membutuhkan operating system Ubuntu 22.04 dan nanti di server Ubuntunya kita akan instalkan AA Panel untuk panelnya. Bagi yang belum tahu AA Panel ini adalah pengganti dari cPanel yang mungkin biasa kalian gunakan di dalam server hosting yang disewakan oleh jasa web hosting. Nah, untuk tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Oke, selain server, kita membutuhkan juga komputer utama kita, yaitu komputer ini nantinya yang berfungsi untuk mengakses server ini. Jadi nanti untuk mengaksesnya kita akan menggunakan satu aplikasi yang namanya PuTTY. Untuk PuTTY kalian bisa download nanti di putty.org. Di sini kalian tinggal install ke komputer Windows kalian. Lanjut, selain itu nanti kita akan menggunakan perangkat tambahan untuk mencoba mengakses website yang sudah kita tambahkan di AA Panel kita. Oke, seperti itu untuk topologi project kita kali ini. Nah, di sini saya akan menggunakan VirtualBox untuk menginstal VM yang akan kita gunakan. Nah, untuk virtual machine-nya ini saya dapatkan di salah satu video YouTube, yaitu YouTube-nya Pak Hari Aspriono. Jadi terima kasih Pak Hari atas virtual machine yang diberikan. Nah, di sini untuk virtual machine-nya nanti kita bisa langsung import aja ke dalam VirtualBox kita. Nah, untuk importnya sendiri kita cukup klik import, kemudian pilih lokasi file virtual machine yang sudah kita download. Untuk filenya nanti saya akan berikan juga di kolom deskripsi di bawah. Nah, server yang kita gunakan itu adalah versi 2204. Bagi kalian yang tidak menggunakan VM, kalian juga bisa menggunakan STB atau perangkat komputer biasa yang pastinya juga terinstall Ubuntu Server versi 2204. Nah, di sini kita tunggu dulu proses importnya dan setelah diimport maka tampil hasilnya seperti ini. Di sini sudah muncul beberapa spesifikasi yang digunakan oleh VM kita. Nah, di sini saya akan memodifikasi sedikit perangkat VM yang dibuat oleh Pak Hari Aspriono. Nah, di sini yang saya modifikasi yaitu di bagian network, saya akan mengganti network adapternya menjadi bridge adapter agar server kita bisa diakses oleh semua perangkat yang terhubung ke dalam jaringan lokal kita. Kalau sudah, klik OK. Nah, sekarang kita jalankan Ubuntu servernya. Di sini kita klik start dan ini adalah tampilan layar dari server Ubuntu kita. Nah, di sini untuk loginnya kalian bisa menggunakan username Ubuntu dan passwordnya Ubuntu 123. Kalau sudah, klik enter. Nah, bagi kalian yang tidak menggunakan virtual machine, kalian bisa remote Ubuntu servernya dengan menggunakan PuTTY. Tapi di sini kita harus tahu dulu IP address dari servernya. Nah, untuk mengetahuinya, kalian bisa ketikkan IP spasi ADDR, tekan enter. Nah, di sini akan tampil IP yang digunakan oleh server kita.
Nah, untuk IP-nya ada di perangkat nomor 2, yaitu di 192.168.0.2. Dan sebenarnya karena perangkatnya tadi ada 2, di sini kita juga bisa akses di adaptor network yang ketiga, yaitu 192.168.56.101. Tapi untuk IP ini hanya bisa diakses oleh perangkat utama kita yang menginstal virtual mesinnya. Jadi nanti kita akan menggunakan IP yang 192.168.0.2 aja. Semisalnya kalian menginstal di PC atau STB yang tidak terhubung dengan monitor, kalian bisa mengetahui IP perangkat yang kalian gunakan itu dari router yang terhubung dengan perangkat tersebut. Jadi pastikan perangkat server yang sudah kalian install itu terhubung dengan koneksi lokal yang kalian punya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan router TP-Link yang mana IP-nya itu di 192.168.0.1. Saya langsung akses aja dan login sesuai dengan username dan passwordnya. Biasanya untuk si TP-Link, username dan passwordnya itu adalah admin. Langsung aja kita login. Nah, di sini kita bisa cek perangkat yang terhubung dari menu DHCP. Nah, dari menu DHCP kita bisa lihat DHCP client list. Nah, di sini ada beberapa perangkat yang terhubung. Untuk server kita itu namanya Cloud 01 dan IP-nya itu ada di sini. Jadi kalian bisa cek aja nanti perangkatnya melalui router yang kalian punya. Nah, kalau sudah mengetahui IP server kita, nah di sini saya akan menggunakan Putih untuk nge-remote servernya. Di Putih kita cukup menginputkan hostname atau IP address sesuai dengan IP address server kita. Kalau sudah, klik open. Nah, jika sudah terbuka, di sini kita diminta untuk memasukkan login dan passwordnya. Tapi ini kita minimize dulu. Dan saya akan sedikit edit untuk tampilan putihnya biar lebih kelihatan. Kalau sudah, kita input username dan password yang kita punya, yaitu Ubuntu dan passwordnya Ubuntu 123. Nah, sekarang kita sudah berhasil nge-remote server Ubuntunya. Nah, di sini sebelum kita mulai menginstal AAPNL-nya, ada baiknya kita melakukan update package untuk Ubuntu server 22.04 yang kita punya. Cara update-nya cukup ketikkan sudo apt update, masukkan password Ubuntu 123. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat hingga Ubuntu selesai melakukan update. Kalau sudah, sekarang kita lakukan penginstalan AAPNL di Ubuntu server kita. Nah, untuk installnya kita membutuhkan perintah atau komen yang ada di website AAPNL. Di sini kita kunjungi website AAPNL di aapnl.com. Kemudian kita klik install for free. Lalu di sini kita bisa lihat untuk komen atau perintah instalasinya bisa kita copy dari sini. Pilih yang free ya, bukan yang pro. Setelah kita copy, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini boleh di close saja dan kita paste ke terminal Putih. Cara copy paste di Putih itu cukup unik, yaitu dengan cara select untuk copy dan untuk paste-nya itu klik kanan. Nah, jadi karena kita sudah copy tadi dari website AAPNL, untuk paste-nya cukup kita klik kanan. Kalau sudah, tekan enter. Nah, di sini server kita menampilkan notifikasi untuk mengganti user ke root agar bisa melakukan instalasi AAPNL. Jadi user yang kita gunakan tadi itu adalah Ubuntu ya. Bisa kita lihat di sini Ubuntu @cloud 1. Jadi untuk pindahnya itu cukup mudah, yaitu dengan sudo su. Sehingga di sini sudah tampil root @cloud 1. Ini berarti kita sudah menggunakan user root. Nah, di sini saya akan menggunakan cd untuk kembali ke folder utamanya. Lalu kita copy dan paste lagi untuk perintah instalasi AAPNL-nya. Kemudian tekan enter. Nah, di sini dia akan memastikan apakah kita benar-benar ingin menginstal AAPNL. Kalau iya, tekan Y, kemudian enter. Nah, sekarang kita tunggu proses instalasi AAPNL-nya selesai.
Oh iya, walaupun kita menggunakan jaringan lokal, tapi pastikan router yang kita punya itu terhubung dengan internet. Karena untuk instalasi AA panelnya itu menggunakan internet dari router yang terhubung dengan server. Oke, instalasinya udah selesai. Nah, di sini ketika selesai, kita akan ditampilkan alamat username dan password untuk mengakses AA panel kita. Jadi untuk AA panelnya ini kita bisa akses dengan menggunakan alamat yang ada di sini. Jadi karena kita hanya menggunakan jaringan lokal, kita cukup menggunakan internal address yang ada di sini. Kita copy. Untuk copy tadi cukup di-select saja seperti ini. Dan kita paste ke browser. Jika muncul seperti ini, cukup tekan advance dan langsung klik proses yang ini. Nah, sekarang AA panel kita sudah berhasil tampil. Nah, di sini untuk login, kita cukup menggunakan username dan password yang disediakan oleh AA panelnya tadi. Ini adalah username dan password default yang disediakan oleh AA panel. Jika username dan passwordnya susah diingat, kita bisa ganti dengan cara tampilkan menu utama AA panel dengan mengetikkan BT, kemudian akan muncul semua menu yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi AA panelnya. Nah, di sini kita akan mengganti username dan passwordnya terlebih dahulu. Jadi untuk username kita bisa mengganti dengan mengirimkan angka 6. Lalu di sini kita ketikkan username yang baru. Contohnya Juanda Melsya. Sekarang username-nya sudah berubah ke Juanda Melsya. Nah, jika kalian mau mengakses menu yang berikutnya, contohnya kita mau ganti password, kita tidak bisa langsung menekan tombol 5. Kalau kita kirim 5, itu nanti akan menampilkan komen not found. Jadi kita harus akses kembali menu utamanya di BT, lalu kita kirimkan angka 5 untuk mengganti password. Kita masukkan password yang baru, contohnya Juanda123. Sekarang username dan password saya sudah berubah. Nah, selain username dan password, kita juga bisa merubah port dan path yang kita gunakan untuk mengakses AA panelnya. Bagi kalian yang belum tahu port itu adalah angka yang dimasukkan setelah titik 2 ketika mengakses alamat AA panelnya. Selain port, kita juga bisa mengganti security entrance-nya. Jadi security entrance ini merupakan teks atau kode yang berada setelah garis miring. Untuk apa diubah? Nah, perubahan ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam mengakses AA panelnya. Jadi daripada kita menghafal port dan security entrance bawaan dari AA panel, mending kita buat yang lebih mudah diingat. Kembali ke menu utama dengan menekan BT. Untuk mengganti panel port, kita bisa akses dengan menu 8. Kita ketikkan port yang akan kita gunakan. Contohnya saya menggunakan port 2121. Kemudian tekan enter. Nah, sekarang portnya sudah berhasil diganti. Selain port, tadi kita juga mau mengubah security entrance. Tekan BT lagi, lalu tekan 28 untuk mengganti security entrance. Masukkan security entrance yang baru. Untuk security entrance itu diawali dengan simbol garis miring. Jadi di sini untuk lebih mudah saya akan ganti dengan garis miring AA panel. Tekan enter. Oke, security entrance berhasil diubah. Nah, sekarang kita coba cek kembali panel info kita. Kembali ke menu utama dengan BT. Lalu untuk melihat panel info bisa dengan menu 14. Oke, sekarang untuk mengakses AA panelnya, kita bisa mengunjungi alamat yang ini. Serta untuk username dan passwordnya juga sudah diubah. Untuk username-nya yang ini. Walaupun di sini passwordnya belum tampil ya. Atau mungkin disembunyikan. Tapi coba kita akses dulu. Kita copy. Untuk kopinya cukup di select. Paste di sini, maka AA panelnya sudah berhasil tampil. Di sini kita login dengan username dan password yang baru, Juanda Melsya, passwordnya Juanda123. Oke, installation sukses. Kita klik finish, kembali ke tab yang tadi.
Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih antara LNMP dan LAMP. Bedanya LNMP dia menggunakan Nginx untuk web servernya, sedangkan LAMP menggunakan Apache untuk web servernya. Nah, di sini sebenarnya boleh pilih salah satu sesuai dengan referensi kalian. Kalau saya menggunakan Nginx, jadi saya memilih LNMP. Nah, di sini kita tunggu instalasinya selesai. Oke, jika tampilannya begini, berarti instalasinya sudah selesai. Nah, untuk mengecek apa saja yang sudah terinstall, itu bisa dilihat di message list. Di sini sudah terinstall 1, 2, 3, 4, 5 apps. Nah, langsung aja kita close. Panel meminta login, ini kita skip aja. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan ya, mulai dari load status, CPU usage, RAM, dan yang ini storage yang sedang kita gunakan. Di sini untuk storage-nya itu sudah terpakai 7 GB dari 10 GB. Nah, sekarang kita coba buat sebuah website. Nah, untuk membuat sebuah website, kita bisa ke menu website. Di sini cara buat websitenya cukup mudah. Tinggal klik add site, kemudian ketikkan domain website kita di sini. Nah, karena kita hanya menggunakan local server dan belum mempunyai domain, di sini bisa kita akali dengan menambahkan IP lokal sebagai domain kita. Nah, caranya pergi ke menu file, kemudian di sini kita bisa kembali dulu ke folder utama. Kemudian cari folder etc, kemudian cari file host. Ini ya yang host, bukan hostname atau host.allow, tapi host aja. Klik 2 kali untuk membuka. Nah, di sini kita bisa copy IP 127.0.0.1. Ini adalah IP server kita. Karena server kita lokal, IP ini sama aja dengan kita mengakses IP server Ubuntu kita. Nah, kemudian di sini kita tambahkan domainnya. Untuk domainnya kita coba aja juandamelsya.test. Kemudian kita save, close, kembali ke menu website, add site. Kemudian pada kolom domain kita ketikkan domain yang sudah kita buat tadi, juandamelsya.test. Lalu jangan lupa kita tambahkan portnya, karena jika kita tidak menambahkan port, kita tidak dapat mengakses websitenya. Nah, di sini untuk portnya, karena tadi kita sudah menggunakan port 2121 untuk AA panel, sekarang untuk websitenya kita coba di port 2122. Nah, di sini untuk description dan website path itu sudah terbuat otomatis. Jadi, jika kita mau menambahkan file website, kita cukup mengakses folder yang ini. Nah, untuk kolom yang lain, ini boleh kita skip aja, karena kita belum menggunakan FTP dan database pada websitenya. Langsung aja klik confirm. Nah, sekarang website kita sudah bisa diakses. Untuk mengakses websitenya, bisa dengan menggunakan Google Chrome. Di sini saya tambahkan tab. Kemudian akses dengan IP server yang kita punya, yaitu 192.168.0.2. Lalu diikuti dengan port website yang tadi, yaitu di 2122. Tekan enter. Nah, di sini website kita sudah berhasil dibuat. Jadi di sini dia menampilkan satu halaman website yang dibuat otomatis oleh AA panelnya. Untuk melihat foldernya, kita bisa kembali ke AA panel, kemudian klik foldernya di sini. Nah, ini semua file yang muncul tadi. Sekarang kita coba menambahkan satu website statis. Caranya, di sini saya akan hapus semua file buatan AA panelnya. Select semua, klik delete, confirm. Lalu dari file explorer, di sini saya akan menggunakan template website yang namanya Aroma Master. Coba kita ekstrak. Kita buka foldernya. Nah, dari file explorer, kita cukup select semua file websitenya. Kemudian pindahkan ke AA panel.
Di sini kita bisa menggunakan drag and drop. Klik upload, tunggu beberapa saat, dan selesai. Di sini kita bisa close. Sekarang jika kita perhatikan, file websitenya sudah masuk ke dalam AA Panel. Nah, karena ini website statis atau template, jadi dia tidak membutuhkan backend agar berjalan. Di sini kembali ke port 2122, kita reload. Nah, sekarang website kita sudah berhasil tampil. Nah, untuk websitenya di sini kita coba tes. Oke. Ini juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba di perangkat yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan laptop. Kita ketikkan 192.168.0.2 dengan port 2122 dan websitenya juga tampil. Kita coba di perangkat lainnya, contohnya handphone. Kita gunakan Google Chrome, masuk ke incognito tab aja. Kita ketikkan 192.168.0.2 di port 2122. Nah, di sini websitenya juga tampil. Oke, sampai di sini berarti kita sudah berhasil menginstal AA Panel di Ubuntu server dan menambahkan website lokal yang dapat diakses oleh beberapa perangkat dalam satu jaringan. Baiklah, sekian tutorial kita kali ini. Like video ini jika kalian berhasil mempraktekkannya dan tinggalkan komentar jika ada kendala ataupun pertanyaan. Saya Juanda pamit dan sampai jumpa. Di video berikutnya kita akan mengonlinekan website yang sudah kita buat sehingga bisa diakses dengan menggunakan internet.